Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya di channel aldian.id bersama dengan saya Aldian Prayoga di sini. Oke teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang berhalangan tertentu, sedang ada sakit ataupun sedang ada masalah tertentu, semoga masalahnya cepat selesai dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dalam hidup ini teman-teman jangan lupa untuk kita melakukan satu hal terlebih dahulu, yakni bersyukur ya. Ya meskipun sekali lagi hidup ini tidak sempurna. Dan kalau mungkin teman-teman berpikir pengen menyempurnakan hidup itu nggak bakalan bisa teman-teman. Jadi akan selalu ada sisi-sisi yang kurang dalam hidup kita dan akan selalu ada yang lebih. Dan kita itu seharusnya memang sering-sering saja fokus pada kelebihan untuk bersyukur ya teman-teman. Sehingga hidup kita bahagia. Sebenarnya sih gitu sih. Jadi orang yang sedang bahagia itu dia juga punya masalah sebenarnya. Dia punya lebih dan kurang. Hanya saja orang yang bahagia ini dia berfokus pada kelebihan. Ya, pada kenikmatan, pada hal baik gitu. Sedangkan orang yang sedang sedih dia berfokus pada kekurangan atau fokus pada masalah. Sebenarnya orang yang sedang sedih pun juga dia punya nikmat juga. Iya enggak? Itu teman-teman sebenarnya masalahnya. Bahagia dan sedih itu hanya masalah persepsi saja gitu. Tinggal kita mau fokus ke hal yang baik atau yang buruk dalam hidup kita. Karena hidup kita itu sekali lagi tidak akan pernah sempurna. Oke ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk bersyukur, mensyukuri hal-hal baik yang masih ada dan banyak sekali ya dalam hidup kita. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan bicara lagi masalah kehidupan. Dan kali ini kita akan bicara tentang masalah ya. Masalah ataupun cobaan. Jadi saya buat video ini khusus untuk teman-teman yang sekarang ini sedang punya masalah, sedang menghadapi cobaan tertentu ya. Barangkali kemarin habis cobaan ini, kok sekarang ganti cobaan itu, ya besok apa lagi ya gitu ya. Kemarin kayaknya baru saja ada kebutuhan mendadak ini, kok tiba-tiba pekerjaan udah nggak ada ataupun dagangan sepi dan lain sebagainya, ditambah ada yang sakit dan lain sebagainya, ataupun cobaan apapun itu ya, berupa kesedihan, berupa pertengkaran, kekecewaan, penipuan dan yang lainnya. Dan kita semuanya memang ditakdirkan ya, bukan ditakdirkan ya, tapi kita semuanya sebagai manusia itu memang akan dikasih cobaan ya. Hal itu sudah tertulis di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menguji hambanya, baik itu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan seperti itu. Jadi kita semuanya itu pasti akan diuji dengan masalah. Itu adalah poin yang pertama. Jadi ketika teman-teman sekarang ini sedang ada masalah atau bahkan banyak masalah, berarti Anda normal gitu. Berarti Anda adalah manusia normal gitu. Masalah apapun itu, hutang, masalah apapun itu ya, masalah yang sedang Anda alami sekarang berarti menandakan bahwa Anda normal. Bahwa kita sebagai manusia itu pasti akan mendapatkan masalah, pasti akan mendapatkan cobaan. Oke, itu yang pertama. Jadi kita terima saja. Ya, langkah awal yang baik adalah ketika Anda mengatakan, ya udahlah, saya terima masalah ini. Oke, sip. Ya, berarti Anda sudah menempuh jalan yang benar. Selanjutnya, setelah Anda mau menerima takdir bahwa ketika hidup ini memang akan ada masalah dan suatu saat pasti terus ada masalah yang silih berganti. Langkah selanjutnya adalah Anda tidak perlu khawatir. Ya. Ini khusus untuk buat teman-teman yang sekarang ini lagi pusing banget karena masalah tertentu. Saya mau bilang Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Apa yang kita khawatirkan sekarang adalah sesuatu yang tidak perlu. Karena pada akhirnya semua masalah selesai dan baik-baik saja gitu. Beneran. Ini ya, saya cerita sedikit pengalaman hidup saya. Dari dulu itu ya, sekarang saya umurnya sekitar 32 tahun ya. 31 hampir 32.
Saya dari umur 20-an itu sudah bisa mulai mikir masalah lah ya, namanya juga udah umur 20-an. Terkadang tuh merasa takut gitu ya ketika ada masalah, wah ini gimana, ini masalah ini gimana, ini jalan keluarnya gitu gimana gitu. Tapi setelah diusahakan, ujung-ujungnya selesai juga gitu. Dan saya simak ya dalam 10 tahun terakhir banyak sekali masalah saya yang selesai juga pada akhirnya. Dan ketika saya ingat-ingat begitu, ketika sekarang saya mendapatkan sebuah masalah ya, oke, berarti nggak perlu ada yang dikhawatirin nih, karena memang masalah-masalah itu juga akan selesai juga seperti di masa lalu, teman. Dan sobat semuanya juga bisa ingat-ingat, di masa lalu pasti teman-teman juga mengalami beberapa masalah, ya nggak? Selesai nggak masalah itu? Selesai juga pasti selesai. Jadi ketika Anda mendapatkan masalah, jangan khawatir berlebihan. Itu yang pengen saya sampaikan ya. Karena kalau teman-teman terlalu khawatir, justru malah akan nambah masalah gitu. Berapa banyak sih orang yang jatuh sakit, darah tinggi, sakit kronis dan lain sebagainya hanya karena masalah khawatir gitu. Ya, padahal yang tadinya masalah tadi teman-teman itu kalau nggak dikhawatirin nanti selesai juga kok pada akhirnya. Itu. Tapi ketika kita khawatir berlebihan ya, yang ada malah kita nambah masalah gitu. Gitu teman-teman. Jadi masalah itu jangan dikhawatirkan ya, itu yang kedua ya. Yang pertama, kita terima masalah dan cobaan bahwa kita sebagai manusia memang fitrahnya akan mendapatkan itu. Yang kedua adalah jangan kita terlalu khawatir ya. Ya kalau khawatir takut ya sewajarnya, ya wajar, kita manusiawi juga ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, poin ketiga ketika kita mendapatkan sebuah masalah adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi bukan berarti enggak usah khawatir lah, nanti juga selesai sendiri terus kita tidur, ya enggak bisa juga. Jadi kita di dunia ini itu diperintahkan untuk membuat rencana ya, untuk melakukan ikhtiar. Ya, kita dikasih otak dan lain sebagainya itu untuk kita ikhtiar ya. Sedangkan yang keempat adalah berserah diri. Sedangkan hasilnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sekarang ini sedang ditimpa banyak masalah, kemudian kalian merasa pusing, bingung, khawatir ya, wah ntar gimana ya, bayar utangnya gimana ya. Mungkin ya contoh yang paling gampang ya, saya juga dulu pernah ngalamin, saya punya utang sampai ratusan juta, itu pusing juga gimana bayarnya gitu. Tapi setelah saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya ikhtiar, yang penting saya usaha dengan semaksimal mungkin, lunas juga sekarang gitu. Dan teman-teman sekarang juga masalah apapun yang kalian punya ya, caranya ya sama seperti itu. Diterima dengan baik masalahnya, ikhlas ya. Yang kedua, jangan khawatir berlebihan. Kalau teman-teman khawatir berlebihan, maka teman-teman akan nambah masalah. Yang ketiga, ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, berdoa, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau sudah seperti itu, masalah pasti selesai. Dan semua masalah pada akhirnya akan selesai dan hidup kita pada akhirnya akan baik-baik saja juga gitu. Beneran teman-teman. Ya, apa yang teman-teman takutkan itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya pikiran kalian saja yang melebih-lebihkan gitu. Hidup kita akan baik-baik saja ya teman-teman. Ya, kalau kita punya salah sama orang ya sehingga mengakibatkan masalah, ya tetap kita harus minta maaf. Kita harus memperbaiki diri kita harus sadar diri gitu ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Maka hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita merasa kayaknya udah baik deh, itu berarti ujian. Ya, tenang saja. Kalau memang masalah itu bukan karena kesalahan kita ya kita tenang saja. Itu adalah ujian yang pasti berlalu dengan baik. Tapi ketika masalah itu karena ada kesalahan kita, bahkan kesengajaan kita, kenakalan kita, ya kalau mau selesai ya kita harus merubah diri kita juga ya teman-teman, seperti itu. Dan pada akhirnya ya jangan khawatir, karena semua masalah itu akan selesai dan pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja.
Oke teman-teman semuanya, yang terakhir, kita itu berjalan pada sebuah garis ya, ada garis start di mana awal mula kita dilahirkan ya, waktu masih bayi ya. Kemudian ada garis finish ya, ini pada saat kita meninggal nanti. Nah, dari garis start sampai finish itu sudah diatur teman-teman. Ya, sudah diatur, ada beberapa takdir yang nggak bisa kita hindari dan itu pasti kita jalanin gitu. Jadi buat apa kita risau terhadap sesuatu yang memang sudah ditakdirkan pada akhirnya? Buat apa kita takut terhadap sesuatu yang memang jalannya sudah harus ke sana gitu? Ya udah kita jalanin saja. Gitu ya teman-teman ya. Kita itu sudah ditulis takdirnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebaik-baik perencana adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita hanya perlu ikhtiar, berdoa, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir karena semua masalah itu pasti selesai dan hidupmu juga pasti akan baik-baik saja.